Pernah kebayang nggak sebuah kota yang tumbuhnya itu bukan karena proses alami, tapi sengaja dirancang, direkayasa, persis kayak mesin? Nah, itulah kisah Kelampok, di mana tiap sudut, tiap bangunan, sampai tiap jalannya itu dibuat cuma untuk satu tujuan. Oke, coba kita pikirkan bareng-bareng. Gimana sih caranya membangun kota dari nol? Ini bukan cuma soal bikin rumah atau jalan ya. Ini soal merancang sebuah ekosistem yang utuh, yang kerjanya tuh kayak mesin raksasa. Pertanyaannya, mesin buat apa? Nah, ini dia kuncinya. Kelampok itu gak dibangun demi kenyamanan warganya. Kelampok itu direkayasa sebagai mesin pencetak uang kolonial. Mesin yang masif, efisien, dan yang paling penting, bisa dikontrol sepenuhnya. Biar kita paham cara kerja mesin ini, kita harus bongkar dulu jadi 3 komponen utamanya. 3 pilar yang saling menopang satu sama lain, dirancang dengan presisi supaya mesin ini bisa jalan terus tanpa henti. Oke, jadi 3 pilar ini, industri sebagai mesin penggeraknya, logistik sebagai pembuluh darahnya, dan ketertiban sebagai sistem kendalinya, inilah kerangka kita. Ini cetak biru yang mengubah lembah subur jadi pabrik uang raksasa. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama. Tepat di jantung mesin ini, ada mesin lain yang jauh lebih besar, Suiker Fabrik Kelampok, atau pabrik gula Kelampok. Ini bukan pabrik biasa loh, ini adalah poros dari seluruh operasi kolonial di Lembah Serayu. Di tahun inilah saklar mesin ekonomi itu dinyalakan. Berdirinya pabrik gula Kelampok jadi penanda era baru, era di mana lanskap dan kehidupan masyarakat lokal bakal selamanya berubah. Semua demi satu komoditas, gula. Skalanya itu luar biasa banget. Operasinya begitu besar, sampai-sampai mereka punya infrastruktur sendiri, punya depo lokomotif pribadi, punya jaringan rel lori terpanjang sekarisidenan Banyumas. Mereka bahkan sampai bangun jembatan sendiri, cuma buat ngangkut tebu. Ini nunjukin betapa penting dan besarnya operasi ini. Punya mesin industri segede itu, ya percuma kan kalau hasilnya terisolasi dan gak bisa dikirim kemana-mana. Disinilah pilar kedua masuk. Gimana caranya menghubungkan jantung industri ini ke pasar global? Jawabannya, bangun arteri dari baja, yaitu jalur tram uap. Dan pembangunannya super cepat. Cuma dalam setahun, jalur tram utama selesai dibangun dengan investasi yang gede banget. Dan stasiun di Kelampok langsung nyusul. Ini bukan kebetulan ya. Ini semua adalah rekayasa logistik yang disengaja, biar hasil pabrik bisa diekspor secepat mungkin. Jadi yang perlu kita ingat, tram ini bukan cuma buat ngangkut gula. Ini adalah arteri multifungsi buat sistem kolonial. Dia ngangkut komoditas lain, tapi juga jadi alat kontrol. Dengan tram ini, pemerintah dan militer bisa gerak cepat buat ngejaga ketertiban. Dan ini nyambung banget ke pilar kita yang terakhir. Jelas dong, investasi segede ini harus dijaga ketat. Pilar ketiga ini adalah soal memastikan mesin raksasa ini jalan terus tanpa gangguan, baik dari alam maupun dari manusianya. Inilah pilar keamanan, pengawasan, dan kontrol sosial. Buat menciptakan sistem kontrol yang sempurna, Belanda menggabungkan 2 pusat kekuatan, Kelampok sebagai pusat industrinya, dan Purworejo sebagai pusat pemerintahannya. Gampangnya, pabrik gula di Kelampok cari duit, sementara Kawedanan di Purworejo bikin aturan dan menegakkannya. Oh ya, Kelampok dan Purworejo ini adalah 2 desa di Kecamatan Purworejo Kelampok, Kabupaten Banjarnegara sekarang ini. Keduanya ini saling butuh. Dan buat memastikan aturan itu benar-benar dipatuhi, ada penjamin utamanya, Barak Militer Kenil, KINL, di Purworejo. Kehadiran tentara secara permanen ini kayak ngasih sinyal yang jelas. Jangan coba-coba bikin rusuh atau melawan. Modal kolonial harus aman. Titik. Oke, kita udah lihat komponen-komponen mesinnya. Sekarang pertanyaannya, gimana rasanya hidup sebagai salah satu baut di dalam mesin raksasa ini? Yuk kita lihat gimana sistem kontrol ini merasap sampai ke kehidupan sehari-hari. Para perancang kota kolonial ini pakai sebuah konsep arsitektur yang jenius, tapi sekaligus serem banget. Namanya Panoptikon. Idenya simpel, ciptakan perasaan selalu diawasi yang pada akhirnya bikin orang jadi disiplin dengan sendirinya, tanpa perlu kekerasan. Dan di Kelampok, konsep ini diterapin langsung. Perumahan di sana itu bukan sekedar kumpulan rumah, tata letaknya itu adalah cerminan langsung dari hierarki kekuasaan pabrik. Sebuah peta sosial yang dibangun dari batu bata untuk alat kontrol. Gini cara kerjanya. Rumah bosnya, si administrator, itu ada di lokasi paling strategis. Fungsinya kayak menara pengawas. Terus rumah para mandor secara fisik mengapit perumahan para buruh. Jadi nggak ada gerak-gerik yang bisa lolos dari pantauan. Arsitektur jadi alat pendisiplin yang diam tapi efektif.
Tapi ya namanya juga mesin, gak ada yang bisa jalan selamanya. Pada akhirnya, roda gigi ekonomi global berputar ke arah yang berbeda. Dan mesin raksasa bernama Klampok ini mulai melambat, berderit, sampai akhirnya berhenti total. Runtuhnya mesin ini terjadi begitu cepat. Krisis ekonomi global menghantam jantungnya. Pabriknya berhenti. Tapi ironi yang paling pahitnya justru datang pas Perang Dunia Kedua, ketika mesin pencetak untung ini malah berubah fungsi jadi penjara bagi para penciptanya sendiri. Pusat industri yang tadinya begitu megah, saat itu jadi saksi bisu sebagai kam interniran. Arteri logistiknya yang dulu sibuk mengangkut kekayaan, sekarang cuma jadi deretan toko biasa. Simbol pemisahan sosial kayak sekolah khusus Eropa kini melebur jadi bagian dari sekolah dasar negeri untuk semua. Dan bahkan sekolah untuk pribumi pun berubah fungsi jadi kantor polisi. Setiap pilar dari mesin itu telah runtuh dan bertransformasi total. Jadi sisa-sisa dari mesin raksasa ini, bangunan tua, rel mati, tata ruang kota, mereka bukan sekedar peninggalan. Mereka adalah roda gigi yang menyimpan cerita. Cerita tentang kekuasaan, eksploitasi, dan perubahan. Sebuah cerita yang kalau kita lihat lebih dekat, jejaknya masih bisa kita baca sampai hari ini. Terima kasih sudah nyimak video ini. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa komen, subscribe, dan jempolnya.